Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat bertemu kembali pada mata pelajaran sejarah Indonesia dan bertemu dengan Ibu Yanti. Apa kabar anak-anak pagi hari ini? Ya, semoga kalian sehat, penuh syukur, dan jangan lupa bahagia. Nah, anak-anak, Ibu ingatkan pada masa sekarang ini masih dalam kondisi pandemi COVID, maka kalian harus tetap menjaga protokol kesehatan ya, yaitu melaksanakan 5M, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker dengan benar, menjaga jarak minimal 1,5 meter dengan orang lain, kemudian membatasi mobilitas di tempat umum dan menjauhi kerumunan atau keramaian. Makanya kalian kalau nggak ada perlu yang sangat itu nggak perlu keluar rumah ya. Dan jangan lupa kalian sekarang ini bukan libur tapi sekolah dari rumah. Oke anak-anak. Untuk memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu agar pelajaran yang kalian terima pada pagi hari ini membawa berkah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, kita akan melanjutkan materi yang kemarin, babnya masih sama, tentang Islamisasi. Yang sekarang akan kita bahas tentang perkembangan agama dan kebudayaan Islam di Indonesia dengan submateri perkembangan agama dan kebudayaan Islam di Indonesia, kemudian pengaruh masuknya Islam dan kebudayaan Islam terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Ya, kadinya tetap seperti kemarin ya. Kemudian tujuan pembelajaran pada hari ini, nanti setelah mengikuti proses pembelajaran diharapkan siswa dapat menganalisis perkembangan agama dan kebudayaan Islam Indonesia, kemudian menganalisis pengaruh masuknya agama dan kebudayaan Islam terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Ya, kita mulai tentang perkembangan agama Islam di Indonesia. Ya, perkembangan Islam di Pulau Jawa. Pada abad ke-11 ditemukannya batu nisan Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik yang berangkat tahun 1082 Masehi dan sejumlah makam Islam di Gresik. Kemudian di Troloyo Mojokerto itu juga menunjukkan adanya perkampungan Islam. Pertumbuhan masyarakat Muslim di Jawa semakin meningkat tatkala munculnya Kesultanan Demak pada sekitar tahun 1500 Masehi. Nah, ini ada peran Wali Songo dalam proses Islamisasi yang khususnya di Jawa. Ya, perkembangan Islam di Jawa itu tidak dapat dipisahkan dari peranan Wali Songo. Mereka adalah tokoh Islam di Jawa yang memiliki pengaruh yang besar bagi masyarakat. Dengan sikap yang santun dan penuh kewibawaan, para wali itu mengajarkan agama Islam dengan bijaksana. Nah, ini nama-nama Wali Songo, yaitu Maulana Malik Ibrahim alias Sunan Gresik, Raden Saleh alias Sunan Ampel, Maulana Ainul Yakin alias Sunan Giri, Raden Mas Joko Said alias Sunan Kalijaga, Ja'far Shodiq alias Sunan Kudus, Umar Said alias Sunan Muria, Magdum Ibrahim alias Sunan Bonang, Syarif Hidayatullah alias Sunan Gunung Jati, dan Syekh Maulana alias Sunan Derajat. Nah, penyebaran Islam yang dibawa oleh Wali Songo itu misalnya Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim atau Syekh Maghribi itu memusatkan dakwahnya di Jawa Timur. Sunan Ampel atau Raden Rahmat mendirikan pesantren di daerah Ampel atau dekat Surabaya. Sunan Bonang atau Maulana Magdum
Ibrahim merupakan putra Sunan Ampel dan Nyi Ageng Manila. Beliau mendirikan pondok pesantren di Bonang di daerah Tuban. Sunan Derajat atau Syarifuddin, yaitu anak Sunan Ampel, beliau pergi ke Sedayu, daerah Gresik untuk mengembangkan agama Islam. Sunan Giri atau Raden Paku. Sunan Giri ini beserta Sunan Bonang dan Sunan Derajat itu diperintahkan oleh Sunan Ampel untuk pergi ke Malaka, Pasai, dan Mekah guna untuk memperdalam agama Islam. Sekembalinya di Indonesia, Raden Paku memusatkan kegiatan dakwah di puncak bukit dekat Gresik, yaitu Bukit Kiri. Kemudian Sunan Kudus atau Syekh Ja'far Shadiq, pusat kegiatannya di wilayah Kudus atau Jawa Tengah. Sunan Kalijaga atau Raden Mas Said atau Raden Setia, ia berdakwah menggunakan adat istiadat dan kesenian di masyarakat setempat. Sunan Muria atau Raden Umar Said merupakan putra Sunan Kalijaga. Setelah meninggal dimakamkan di Gunung Muria sehingga terkenal dengan nama Sunan Muria. Sunan Gunung Jati atau Syarif, beliau memusatkan kegiatannya di Cirebon dan berdakwah di wilayah Jawa Barat. Nah, peran Wali Songo dalam proses Islamisasi yang pertama, Maulana Malik Ibrahim itu merupakan seorang tokoh yang berasal dari Arab. Selama kurang lebih 20 tahun, ia berhasil mencetak kader dakwah di Gresik. Beberapa wali telah menjadi muridnya, seperti Sunan Ampel. Oleh karena itu, Maulana Ibrahim dianggap sebagai perintis penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Nah, itu makamnya Maulana Malik Ibrahim di Kampung Gapura, Gresik. Kemudian Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Sunan Ampel merupakan seorang tokoh yang mendirikan pondok pesantren di Ampel Denta, Surabaya. Ia dianggap sebagai penerus Maulana Malik Ibrahim dan perencana berdirinya Kesultanan Islam di Demak. Ini ada gambar Masjid Sunan Ampel. Kemudian Sunan Derajat atau Syarifuddin. Perhatian Sunan Derajat lebih banyak ditumpahkan kepada upaya peningkatan kesejahteraan pada fakir miskin. Ia mengorganisir zakat, infak, dan sedekah. Selain itu dia menganjurkan kepada para santrinya, rakyat, dan pembesar Kesultanan Demak untuk hidup sederhana. Hasil seni adalah menciptakan tembang macapat, yaitu pangkur. Nah, itu yang keahlian Sunan Derajat. Nah, ini makam Sunan Derajat. Kemudian Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq. Sunan Kudus menguasai berbagai ilmu tauhid atau keesaan Tuhan, ilmu fikih atau hukum-hukum, dan berbagai ilmu agama Islam lainnya, sehingga beliau dijuluki Waliul Ilmu. Ia mendapat kepercayaan dari Kesultanan Demak untuk menjabat hakim tinggi dan panglima militer. Serta beliau ahli dalam kesenian yang menghasilkan ciptaannya, yaitu Sekar Macapat, Mas Kumambang, dan Micil. Kemudian Sunan Giri atau Raden Paku atau Djoko Samudro. Kegiatan dakwah Islam yang dilakukan Sunan Giri menitikberatkan pada bidang pendidikan. Pesantren Giri sering dikunjungi santri dari Jawa, Lombok, Madura, Kalimantan, Makassar, Hitu, dan Ternate. Dapat dikatakan bahwa Sunan Giri merupakan tokoh pemersatu Indonesia di bidang agama Islam. Beliau sangat handal dalam menciptakan dolanan, misalnya jelungan, cor, kerat, gula-guli, cuplak-cuplak suweng, dan asmaradana atau pucung. Nah, itu ada makam Sunan Giri. Yang sebelumnya itu ada menara Masjid Kudus. Kemudian Sunan Muria atau Raden Prawoto. Sunan Muria merupakan guru tasawuf yang dikenal pendiam, tetapi sangat tajam fatwanya. Beliau tinggal di tempat yang sunyi, terpencil, dan jauh dari keramaian, yaitu di kaki Gunung Muria.
Beliau seringkali menyampaikan dakwah kepada masyarakat dari kalangan bawah seperti petani, pedagang, dan nelayan. Ia juga seorang wali yang menyukai seni. Beberapa lagu mocopat bernuansa Islam yang diciptakannya seperti Sinom dan Kinanti. Nah itu uh, kurang lebih wajahnya Sunan Muria. Kemudian Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga menyampaikan dakwah dengan sasaran golongan petani dan buruh. Beliau mengadakan dakwah keliling ke luar kota Demak. Sarana dakwah yang digunakan berupa pertunjukan wayang kulit. Ya, beliau pandai menembang ya dengan hasil ciptaannya Dandang Kulo, Gambut, dan Megatruh. Berikutnya Sunan Bonang atau Malona Magdum Ibrahim yang merupakan putra Sunan Ampel dan Nyi Ageng Manila. Beliau memperoleh gelar Prabu Hanyakrawati yang artinya selubung ngelmu lan agami, sehingga dianggap mufti, yaitu pengetahuan ilmu dan agamanya dapat dipakai sebagai pedoman untuk memutuskan masalah agama Islam. Sunan Bonang mendirikan pondok pesantren di Bonang, daerah Tuban. Ahli dalam bidang kesenian dengan karya tembang macopat, durma, serta hasil sastra Primbon Sunan Bonang yang berisi larangan bagi pembaca untuk berbuat syirik. Jadi nggak boleh berbuat syirik. Nah itu ada goa tempat menuju pemakaman Sunan Bonang. Itu gambarnya, fotonya. Yang terakhir Sunan Gunung Jati. Lahir sebagai Syarif Hidayatullah pada tahun 1448 Masehi. Setelah belajar dan mengunjungi banyak negara, beliau pulang ke Cirebon dan menetap di Bukit Muara Jati. Selama hidupnya, beliau telah mengukuhkan kekuatan agama Islam di Jawa bagian barat. Syarif Hidayatullah wafat pada tahun 1568 Masehi dan dimakamkan di Desa Astana Gunung Sembung. Nah, ini ada foto makam Sunan Gunung Jati. Di samping wali lokal atau ulama, muncul pula para pemikir Islam yang berjasa menyebarkan agama Islam. Sumbangan mereka yang berharga bagi perkembangan agama Islam di tanah air berupa karya-karya tulis. Beberapa pemikir Islam tersebut adalah Hamzah Fansuri, Nuruddin Ar-Raniri, dan Bukhari Al-Jauhari. Nah, itu tadi perkembangan Islam di Jawa ya. Sekarang perkembangan Islam di Maluku. Mulai terjadi pada abad ke-14 Masehi. Kegiatan perdagangan di jalur Malaka dan Maluku. Raja Ternate yang ke-12 yang bernama Malomatia yang memerintah tahun 1350 Masehi sampai 1357 Masehi. Beliau bersahabat baik dengan pedagang-pedagang Arab. Sultan Ternate yang dianggap pertama kali memeluk Islam yaitu Zainal Abidin yang memerintah tahun 1465 sampai 1468 Masehi. Sultan Zainal Abidin itu banyak memperoleh ajaran Islam dari Madrasah Giri di Jawa. Perkembangan Islam di Kalimantan. Kedatangan Islam di Kalimantan itu terjadi sejak abad ke-16 Masehi. Terjadinya perebutan kekuasaan yang dimenangkan oleh Raden Samudra, hingga setelah itu ia masuk Islam dan bergelar Suryanullah. Masyarakat Kalimantan Timur banyak berpindah agama setelah datang dua orang mubalik dari Sumatera Barat, yaitu Datuk Ri Bandang dan Tuan Tunggang Parangan. Raja Mahkota atau Raja Kutai dikabarkan memeluk agama Islam setelah kesaktiannya dikalahkan oleh tokoh-tokoh Islam. Di Kalimantan Barat, Islam datang melalui Sukadana pada tahun 1550 Masehi yang dibawa oleh orang-orang Arab dari Palembang. Perkembangan Islam di daerah Sulawesi. Islam dibawa oleh para pedagang yang tiba melalui Malaka, Sumatera, dan Jawa. Menurut Empairas,
Pada awal abad ke-16 Masehi, di Sulawesi terdapat 50 buah kerajaan yang masih menyembah berhala. Raja-raja di Goa dan Talo itu resmi memeluk Islam sejak tahun 1605 Masehi. Tokoh-tokoh dari Sumatera Barat yang amat berperan menyebarkan agama Islam di Sulawesi Selatan yaitu Datuk Ribandang, Datuk Sulaiman, dan Datuk Ritiro. Sejak awal abad ke-17 Masehi, agama Islam dianut secara merata oleh masyarakat suku Makassar dan suku Bugis. Nah, kemudian perkembangan Islam di Lombok. Islam masuk ke Lombok pada permulaan abad ke-16 Masehi. Tokoh yang berjasa menyebarkan Islam di Lombok adalah Sultan atau Sunan Prapen, yaitu putra Gunung Sunan Giri. Ulama Arab berjasa menyebarkan agama Islam di Bali adalah Syed Muhammad Al-Aidrus dan Syed Ali bin Abu Bakar Al-Hamid. Mereka sering melakukan kegiatan dakwah Islam di daerah Klungkung. Pada abad ke-19 Masehi, beberapa daerah di Nusa Tenggara Timur telah terpengaruh agama Islam, seperti Sumba, Sumbawa, dan Timor. Nah, bagaimana pengaruh Islam terhadap kehidupan masyarakat di Indonesia? Nah, ini nanti tugas kalian ya anak-anak untuk menjelaskan tentang materi ini. Pengaruh Islam terhadap kehidupan masyarakat di Indonesia. Maksudnya, kebudayaan Islam berpengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Perpaduan kebudayaan lokal dan Islam menghasilkan akulturasi dalam berbagai bidang kehidupan di Indonesia. Pengaruh kebudayaan Islam pada masyarakat tercermin pada berbagai bidang antara lain sebagai berikut, yaitu ada bidang agama, bidang politik, bidang sosial, bidang pendidikan, dan bidang kebudayaan. Nah, ini Ibu persingkat karena nanti kalian yang harus menjelaskan ya. Nah, bagaimana pengaruh Islam di kehidupan masa kini? Nah, misalnya kehidupan perekonomian itu bagaimana, dalam bidang bahasa itu seperti apa, ya. Kemudian jaringan keilmuan di Nusantara seperti apa, akulturasi budaya Islam dengan Nusantara bagaimana. Nah, ini tugas kalian untuk menjelaskannya, yaitu kalian harus menjelaskan ini ya, jawablah pertanyaan di bawah ini, yaitu menjelaskan, yang pertama jelaskan pengaruh Islam terhadap masyarakat Indonesia dalam berbagai bidang. Yang kedua, uraikan pengaruh Islam di kehidupan masa kini. Oke, kalian kerjakan dengan baik di buku tulis ya. Nah, terima kasih, ini materi hari ini semoga bermanfaat untuk kalian dan kalian harus tetap semangat untuk menyelesaikan tugas-tugas yang Ibu berikan. Demikian ya anak-anak, selamat bertemu kembali di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.